Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dian Rahmawati, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi dengan judul Membangun Kembali Semangat Nasionalisme Generasi Muda Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan satu paham yang mempertahankan dan menciptakan kedaulatan negara dalam mewujudkan konsep identitas bersama bagi sekelompok manusia. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai sebuah penemuan baru dalam sejarah manusia. Selain itu, nasionalisme adalah perasaan yang didasarkan pada kesamaan asal-usul dalam kekeluargaan dan rasa ingin berhubungan erat dengan sekelompok manusia dalam satu kekuasaan yang sama. Bahkan dalam buku Anthony De Smet menyebutkan terdapat 4 kategori paradigma nasionalisme. Yang pertama, paradigma perennialisme, yaitu sebuah pandangan yang menganggap bahwa suatu bangsa terdiri dari ras dan bangsa. Yang kedua, paradigma primordialisme, yaitu pandangan melalui sudut akar genetik atau genetis dan karunia budaya. Paradigma ini lebih masuk akal daripada perennialisme. Dan yang ketiga, paradigma kritik instrumentalis, yaitu pandangan mengenai instrumen etnisitas sebagai penentu sebuah nasionalisme. Dan yang terakhir, paradigma entosimbolisme, yaitu paradigma yang sebagai pemangku dari ketiga paradigma sebelumnya. Dari penjelasan mengenai nasionalisme tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme adalah filter di mana kita dapat menyaring seluruh intervensi dari mana saja yang bertujuan untuk mengutuhkan nilai sakral bangsa ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penyebab lunturnya nasionalisme generasi muda. Apa aja sih penyebab lunturnya rasa nasionalisme generasi muda Indonesia saat ini? Lunturnya nasionalisme berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang memicu kehancuran bangsa. Ini semua terjadi karena pertahanan nasional yang melemah dan memudahkan bangsa asing menembusnya. Bangsa Indonesia sudah dijajah sejak dulu secara mental dan ideologi. Hal ini karena rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda Indonesia mulai memudar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda di Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, pemerintah zaman reformasi yang jauh dari harapan generasi muda. Yang kedua, sikap warga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, demokratisasi yang kelewat batas, etika dan sopan santun, serta maraknya unjuk rasa membuat para generasi muda frustasi. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu yang pertama, arus globalisasi yang cepat mempengaruhi moral para generasi muda. Yang kedua, paham liberalisme dari negara barat berdampak pada kehidupan berbangsa. Yang ketiga, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Materi selanjutnya adalah
pentingnya membangun kembali semangat nasionalisme generasi muda Indonesia. Apa sih pentingnya rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme ini penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena sebagai wujud dari kecintaan dan kehormatan seseorang terhadap negaranya sendiri. Rasa nasionalisme harus kita tanamkan pada generasi muda Indonesia untuk kepentingan bersama. Jika rasa nasionalisme sudah tertanam pada diri generasi muda Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman dan damai tanpa adanya konflik etnik dan fanatik dalam beragama. Contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yaitu: yang pertama, memakai produk dalam negeri; yang kedua, taat aturan; yang ketiga, toleransi; yang keempat, melestarikan budaya lokal; dan yang terakhir, menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Rasa nasionalisme ini sangat penting untuk membanggakan atau mengharumkan nama Indonesia di mata dunia sebagai bentuk apresiasi kepada jasa para pahlawan dan menjaga keutuhan NKRI. Rasa nasionalisme ini juga dapat membuat bangsa ini menjadi lebih maju, lebih modern, bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Materi yang terakhir adalah upaya membangun kembali semangat nasionalisme generasi muda Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama, mengenal ragam budaya Indonesia. Yang kedua, napak tilas sejarah ke museum. Yang ketiga, menonton film tema sejarah atau mengenai rasa nasionalisme. Dan yang terakhir, berprestasi dan mengharumkan nama negara Indonesia di ranah dunia. Menurut Ganefri, terdapat 4 strategi dalam meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang pertama, menguatkan kembali nasionalisme dalam pendidikan formal. Yang kedua, menetapkan pendidikan karakter. Yang ketiga, pengetahuan sejarah mengenai pahlawan wajib diajarkan kembali di pendidikan formal. Dan yang terakhir, pendekatan budaya populer. Dari materi yang sudah saya jelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki rasa nasionalisme dalam diri kita semua. Kita harus berpegang teguh pada semboyan bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Generasi penerus bangsa seperti kita diharapkan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk bertanggung jawab atas bangsa ini. Kita harus menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita mudah terprovokator yang menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme dalam diri kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.